Hello, good morning pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Alia Renomas kembali hadir di acara Sehat Pagi. Serasa udah lama ya tidak bertemu oleh sahabat. Tapi sekarang akhirnya bisa muncul kembali dalam keadaan yang sehat. Saya selalu mendoakan Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya pemirsa. Kalau berbicara tentang bangun tidur nih pagi-pagi, biasanya kita bangun tidur kalau punya pasangan enak ya. Bisa bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol dulu sama pasangan. Biasanya pertanyaan pertama yang kita tanyakan kepada pasangan, kalau saya sih, saya tanya, how was your sleep? Atau bagaimana tidurmu? Apakah pules? Ntar dijawab, enggak enak tidurku, enggak pules. Masa sih enggak pules? Dari ngoroknya aja kayaknya pules banget loh. Dengar suara ngoroknya aja udah heboh banget nih pemirsa. Tapi berbicara seputar ngorok, saya yakin sekali banyak sekali ya di antara kita ini yang mungkin tidur dalam kondisi ngorok tanpa disadari ataupun dalam kondisi sadar nih pemirsa. Kira-kira kalau seandainya kita berbicara tentang ngorok, berbahaya nggak sih mengorok itu ataukah memang satu hal yang lumrah menjadi salah satu pertanda bahwa tidur Anda pulas kalau seandainya ngorok. Pada pagi hari ini pemirsa, kita akan membahas seputar ngorok, apakah berbahaya. Sudah hadir bersama dengan Alia, ada Dr. Elfrida Faustina Lani. Beliau adalah dokter klinik Pusat Layanan Kesehatan Universitas Erlangga. Kita sapa dulu Dokter El nih pada pagi hari ini pemirsa. Selamat pagi Dokter El. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Dok? Baik. Baik, sehat. Kemarin Sehat. liburan panjang, ikutan libur nggak Dok? Ikut. Ya, senang ya Dok ya. Dok, kalau seandainya kita kan pada pagi hari ini akan berbicara membahas seputar ngorok. Iya. Ini sebenarnya ngorok ini adalah ya Dok ya. Banyak sekali orang-orang mungkin yang ketika tidur pun ngorok gitu loh. Tanpa mereka sadari ataupun juga mereka sadar. Dan akhirnya menganggap bahwa tidur dalam kondisi ngorok itu atau mendengkur itu adalah satu hal yang biasa. Pertanyaan saya yang pertama adalah dokter, sebenarnya ngorok itu mendengkur itu apa sih Dok? Penjelasannya bagaimana sih? Kenapa ya? Kok bisa tidur itu ngorok Dok? Nah sebenarnya apa Dokter El? Silahkan Dok. Oke. Jadi ngorok atau mendengkur itu sering banget ya, sering sekali sudah terjadi pada mungkin saudara kita atau pasangan kita, dan yang disadari oleh pasangannya atau teman yang bersama dia ketika dia tidur. Nah, biasanya orangnya sendiri tidak sadar karena tidak bisa disaksikan sendiri. Betul. Jadi dari orang lain yang bilang, kamu mengorok ketika tidur. Nah, biasanya mengorok ini dikatakan normal, kayak seperti tidurnya nyenyak. Betul. Atau kalau enggak gitu, mungkin karena sudah usia jadi tidurnya sekarang mengorok. Padahal tidak semua mengorok itu adalah hal yang normal gitu. Jadi ngorok itu sendiri disebabkan karena adanya penyempitan pada saluran nafas. Penyempitan pada saluran nafas. Iya, Intinya seperti itu. penyebab dari ngorok Penyebabnya. itu adalah itu ya Dok Iya. ya. Nah, penyempitannya itu sendiri sebabnya bisa berbagai macam. Oke. Misalnya kalau hal yang sering, biasanya kalau kita flu, hidungnya mungkin buntu, mampet, nah itu bisa ngorok. Tapi ketika flu-nya sudah sembuh, dia udah tidak ngorok lagi. Nah, itu masih dikatakan adalah hal yang normal, karena ngoroknya adalah karena mungkin karena seperti flu itu tadi, atau mungkin beberapa kondisi tertentu yang membuat kita lelah sekali, itu juga ngorok mungkin masih dikatakan hal yang normal. Tapi gimana ngorok itu yang tidak normal, itu adalah ketika seseorang itu mengorok tapi dia mempunyai durasi tidur sebenarnya yang cukup sekitar 6-8 jam, tapi ketika bangun rasanya masih ngantuk, rasanya seperti tidak fresh, rasanya ketika siang itu masih ngantuk berat, dia butuh kafein atau butuh kopi. Padahal untuk tidur saya cukup, saya juga tidurnya juga tidak terganggu oleh hal-hal seperti handphone atau apa. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya mengorok atau mendengkur ini pemirsa ada yang normal dan ada juga yang tidak normal. Dari penjelasan dari Dokter El ini tadi yang saya tangkap adalah jika Anda sedang terkena flu dan menyebabkan hidung Anda mampet ya pemirsa, terus tidur itu mengorok atau mendengkur itu adalah hal yang wajar. Karena nanti ketika flu-nya sudah sembuh, terus Anda kembali tidur lagi, itu ngoroknya atau mendengkur akan hilang.
Nah, faktor resiko apa saja sih dok yang sebenarnya menyebabkan seseorang itu bisa mengorok? Oke, jadi faktor risiko yang paling banyak memang obesitas. Mm-mm. Tapi harus diingat bahwa kita sebagai orang Asia itu nggak obesitas pun bisa terjadi mengorok juga. Oh Karena kenapa? begitu, Iya, oke. karena kenapa kita punya leher yang lebih, istilahnya lebih pendek. Jadi Mm-mm. menyebabkan menjadi salah satu faktor juga Mm-mm. tidak obesitas pun bisa terjadi sleep apnea itu tadi. Mm-mm, mm-mm, Gitu. mm-mm. Selain itu, kebiasaan merokok, lalu minum alkohol, mungkin juga konsumsi obat tidur, itu juga bisa menyebabkan terjadinya ulsa tadi, yang akhirnya menyebabkan tanda-tandanya adalah salah satunya mengorok, yang kedua adalah ngantuk berlebihan ketika siang hari. Gitu. Saya pikir kalau seandainya kita mengkonsumsi obat tidur malah enak tidurnya, malah langsung pules tanpa suara dok. Saya Ya. pikirnya seperti itu, tapi ternyata tidak ya dok. Iya, jadi kalau menggunakan obat tidur atau mungkin alkohol, biasanya orang akan lebih mudah ya waktu untuk tidurnya. Katanya sih seperti Ya. itu dok, tapi Nah, ternyata kenyataannya. Tapi memang dia lebih mudah untuk tidur. Tapi otot-ototnya lebih lemah, menyebabkan lebih lemah ototnya. Akhirnya ketika otot lemah, ketika tidur telentang seperti itu, lidah itu akan lebih jatuh ke bawah sehingga menutup saluran pernafasan kita. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya ngorok karena udara mau masuk itu susah gitu. Jadi menyebabkan suara itu tadi karena udara masuk tapi tidak bisa, jadinya ada tekanan yang tadi menyebabkan ketika udara masuk mengeluarkan suara ngorok tadi. Gitu. Oke, nah ini paham sekali pemirsa. Kalau seandainya mungkin Anda selama ini suka sekali mendengarkan ya, ada beberapa segelintir orang yang mengatakan bahwa nggak apa-apa pakai obat tidur aja biar tidurnya jadi tambah lebih pules. Tapi ternyata pemirsa, ya bisa saja tidurnya tambah lebih pulas, tapi Anda bisa saja mengalami ngorok atau mendengkur. Kita malu ya sebenarnya kalau seandainya tidur itu ngorok atau mendengkur. Ya buat beberapa orang yang pria sih nggak masalah, tapi kita buat para wanita udahlah tampilannya oke gitu ya, manis. Tapi kalau tidur kok ngorok, itu tidak bisa kita anggap enteng pemirsa. Ini mungkin sebenarnya kita bisa mengetahui ya dok ya, untuk mengorok atau mendengkur sendiri ini gejalanya seperti apa dok? Karena memang banyak sekali ya bagi beberapa orang ini yang tidak menyadari bahwa ketika mereka tidur ini mendengkur atau mengorok, kita kasih tahu juga nggak percaya dok, yang ada masa sih tidurnya mendengkur? Kadang suka gitu ya dok ya, sampai akhirnya oke, kita akan rekam nih supaya ada barbuk atau barang buktinya kalau seandainya ketika kamu tidur itu benar-benar mengorok. Nah, tapi kalau yang kenapa ngorok ini bisa menjadi tanda sesuatu yang bahaya atau osa tadi, itu tidak bisa dianggap enteng karena ketika kita ngorok, tadi yang saya katakan bisa berhenti nafasnya selama kurang lebih 10 detik, otomatis itu lumayan lama ya dok? Iya, dan itu bisa terjadi berulang kali dalam satu kali jam. tidur? Iya, dalam 1 jam. Jadi kalau ada suatu pemeriksaan khusus untuk tidur, nah itu bisa terdeteksi dalam 1 jam kita berhenti nafas berapa kali, penurunan oksigen berapa kali. Nah kalau itu terjadi berulang kali, kita tahu kalau oksigen itu sangat penting ya buat kita. Nah ketika oksigen turun, kualitas tidur kenapa jadi nggak baik? Otomatis otak menjadi kurang oksigennya, organ-organ yang lain juga butuh oksigen menjadi kurang. Nah itu yang menyebabkan lama-kelamaan proses metabolisme menjadi turun dan itu bisa berefek banyak hal. Gitu. Dari sleep apnea itu ya dok? Iya, ya? dari sleep apnea itu. Dok, jadi kalau seandainya kita berbicara nih tentang sleep apnea, terus juga mengorok atau mendengkur ini urutannya seperti apa dok? Apakah mendengkur itu mengakibatkan sleep apnea atau sleep apnea bisa mengakibatkan mendengkur atau ngorok dok? Ini mana nih sebenarnya kaitannya? Jadi sleep apnea itu tanda-tandanya yang paling mencolok itu adalah mengorok yang keras serta ketika siang itu ngantuk. Itu biasanya yang paling mencolok adalah itu. Karena padahal udah saya tadi katakan udah cukup nih tidur tapi kok masih ngantuk karena ketika tidur yang lama itu kualitasnya tidak baik karena terbangun, oksigen turun gitu. Jadi bangunnya nggak fresh padahal tidurnya cukup. Karena oksigennya yang turun tadi. Akhirnya harusnya ketika tidur kita kan merefresh lagi badan biar besoknya bisa aktivitas kembali. Tapi tidurnya karena tidak berkualitas, karena terjadinya sleep apnea tadi, akhirnya ketika siang harusnya beraktivitas dengan baik, nggak
nggak seperti yang kita harapkan. Iya, nggak gitu. fresh, Iya. terus juga badan itu terasa tidak bisa dinamis ya dok Iya, ya dalam betul. beraktivitas karena memang tidurnya itu kurang berkualitas karena memang mengalami sleep apnea tersebut ya dok ya. Nah berbicara tentang mengorok, mendengkur atau juga sleep apnea ini pemirsa, kita pastinya kalau seandainya punya keluhan inginnya sih bisa disembuhkan ya dok. Iya. Bisa disembuhkan nggak sih dok? Pertanyaannya gitu. Dan kalaupun nih kita mengorok atau mendengkur, apakah harus datang untuk memeriksakan diri ke dokter? Kapan sih sebenarnya kita harus memeriksakan diri ke dokter jika memang kita mengalami ya mengorok atau mendengkur seperti itu dok? Iya, jadi biasanya kalau kita perlu nggak sih kita ke dokter ini ngorok ini perlu saya perhatikan lebih nggak sih? Nah, biasanya tadi mungkin kalau ada sebab-sebab tertentu yang seperti flu atau mungkin hanya muncul ketika kita kelelahan saja, itu mungkin kita bisa menganggapnya oh ini mungkin saya wajar karena biasanya saya tidak selalu ngorok. Tapi ketika ngorok itu sudah sangat mengganggu setiap hari, lalu kualitas ketika aktivitasnya sudah menurun, lalu biasanya efek sampingnya itu bisa luas Kak. Jadi bisa darah tinggi, bisa kencing manis juga. Ketika bangun malam itu sering kencing. Itu juga harus diperhatikan. Kenapa ya saya kok seperti ini? Padahal mungkin saya masih usia produktif gitu. Itu harus dilihat juga. Jadi penyakit mungkin karena penyertanya serta apakah ketika tidur orang bilang saya ngorok berat. Nah, itu harus dilihat. Siapa tahu dia udah olahraga, makannya udah vegetarian atau sudah dipilih, maksudnya nggak sembarangan, tapi mungkin tubuhnya masih gendut atau masih nggak sehat, masih ada penyakit-penyakit komorbid. Padahal udah dijaga nih dari makan ataupun olahraga. Nah, ini harus berarti oh ini mungkin karena tidurku yang tidak sehat, kualitasnya kurang baik. Orang yang lebih tua sering mendengkur, mitos atau fakta dokter? Mitos. Bisa terjadi pada orang yang produktif juga. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta dokter? Mendengkur atau mengorok itu menandakan tidurnya pulas. Mitos. Mitos, Iya. tidak selalu. Tidak ya, selalu. pemirsa. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta dokter? Tidur menghadap ke samping bisa mengurangi mengorok. Fakta. Fakta. Bisa. Ya. Oke, selanjutnya ya. Mitos atau fakta, dokter? Mendengkur membuat dehidrasi. Fakta. Fakta. Iya. Betul. Karena Jadi kalau kering. seandainya kebiasaan ngorok itu pasti Iya. bikin dehidrasi. Iya. Pagi-pagi bangun langsung aus yang ada gitu ya, Dok ya. Iya. Dok, ini kalau seandainya kita dari tadi sudah membahas seputar ngorok gitu ya, apakah berbahaya atau tidak, kasih tips Dok, bagaimana sih tipsnya supaya kita ini terbebas dari dengkuran atau tidak mengorok dan kalau bisa juga tidak mengalami sleep apnea ya Dok ya. Kasih kita tipsnya Dok, silahkan Dokter El. Oke, yang pertama jaga berat badan agar tidak obesitas, lalu yang kedua olahraga, yang ketiga hindari merokok, lalu hindari minum-minuman alkohol. Lalu makan makanan juga harus dipilih juga, tidak sembarangan, tidak sering makan makanan yang hanya daging-daging saja, diimbangi juga dengan buah dan sayur, seperti itu. Jadi segala sesuatunya harus seimbang. Betul. Ya Dok ya. Baik kalau begitu. Dr. Elfrida Faustina Lani, Dokter Klinik Pusat Layanan Kesehatan Universitas Erlangga. Terima kasih banyak waktunya Dr. El. Dok, kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang ini ingin datang ketemu dengan Dokter El, bisa ketemu di mana Dok? Iya, bisa ketemu di Pusat Layanan Kesehatan UNER. Iya, bisa ada di PLK yang UNER B dan UNER C. Bisa ketemu Dokter El di situ ya Dok ya. Betul. Terima kasih banyak Dokter El, sehat selalu. Iya, sehat selalu juga. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya Dokter ya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menonton acara Sehat Pagi. Pemirsa, kalau seandainya kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, harus dimulai sebenarnya dari lifestyle yang berkualitas juga. Tidur pun juga harus berkualitas. Saya pernah membaca ya salah satu quotes nih dari Dalai Lama yang mengatakan bahwa tidur adalah meditasi yang terbaik. Maka dari itu ketika Anda tidur, hargailah waktunya, letakkan handphone Anda, pikir yang indah-indah, jangan punya banyak pikiran macam-macam, supaya kita bisa meditasi ya ketika tidur dan akhirnya bangun dengan kondisi tubuh dan juga pikiran yang fresh esok harinya. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu
dan sampai jumpa.